warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hamdan wa syukranillah, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin jamaah dimanapun berada, kita pada subuh ini akan membahas hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram, ya. Hadis-hadis dalam kitab Bulughul Maram. Bulughul hadis bab dalam kitab Bulughul Maram halaman 14, bab tentang bejana. Apa itu bejana? Bejana adalah babul inayah, kalau dalam bahasa Arab itu babul al-aniyah. Artinya adalah bab tentang bejana. Ini adalah bab tentang tempat untuk meminum atau alat untuk makan, gelas atau piring. Kenapa ini dibahas? Ini sangat penting sekali. Hal-hal yang sehari-hari kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan tuntunan ajaran Islam atau belum? Bejana dalam hadis nomor 18 dalam kitab Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz, an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tasrafu fi aniyah ad-dahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fi dunya wa lahum fil akhirah, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-18 dalam kitab Bulughul Maram, yaitu hadis tentang bejana dari Hudzaifah bin Yaman, al-Yaman, berarti dari daerah Yaman, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian minum, la tasrabu fi aniyah, janganlah kalian minum ad-dahabi wal fiddah, kalian minum dengan menggunakan bejana emas, dahab, wal fiddah, dan perak. Apa ada? Ada. Mungkin kalau dulu itu para orang Arab menggunakan gelasnya dari emas, piringnya dari perak, ya. Saking kayanya mungkin, ya, saking banyaknya, nah, itu gak boleh. Dan jangan pula kalian makan dengan piring yang terbuat dari keduanya, karena keduanya untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, dan untuk kalian nanti di akhirat. Jadi bejana yang terbuat dari emas dan perak itu, wala taqulu fi sihafiya fa inna ma lahu fid dunya wa lahu fil akhirah. Karena makan bejana, makan dari bejana atau bejana dari perak dan emas itu hanya untuk orang-orang kafir saja, untuk membedakan mana orang muslim dan orang kafir. Sedangkan orang muslim nanti di akhirat akan terbuat dari bejana-bejana yang dari emas dan perak, mungkin yang terbau. Hadis yang ke-19, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'in fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, muttafaqun alaih. Hadis yang ke-19 dalam kitab Bulughul Maram dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai kepadanya, qalat, bahwa Ummu Salamah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, alladzi yashrabu fi ina'in fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya orang-orang yang minum dengan bejana yang terbuat dari perak, sesungguhnya ia telah memasukkan fi batni ummi naru jahannam, yaitu masukkan api neraka jahanam ke dalam perutnya. Bayangkan hadirin,
ya para hadirin dimanapun berada, kalau orang minum dengan bejana dari emas dan perak atau piring dari emas dan perak itu seperti memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Memasukkan api kompor saja dalam perut seperti apa, apalagi memasukkan api neraka jahanam. Panasnya minta jauhilah hal seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, ya, hadis ini sahih menurut hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5634 dalam kitab Al-Asybah, dan hadis Muslim nomor hadis 2065 dalam kitab Al-Libas wa Az-Zina, dan Ibnu Majah nomor hadis 3413. Berikutnya nomor hadis 20. Hadis 20 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dubighal idhabu faqad tahura, akhrajahu Muslim. Dari Abu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sebuah kulit telah disamak maka menjadi suci. Nah, ini hadis tentang kulit. Hadirin, perlu kita ketahui kalau ada kambing mati, bangkai kambing atau bangkai sapi, jangan dibuang semuanya. Ada yang hal-hal yang bisa dimanfaatkan di dalam. Memang najis setiap bangkai itu, tapi ada hal-hal yang bisa dimanfaatkan seperti kulitnya. Kulitnya ambil, kan najis, bisa dibersihkan, bisa disucikan. Dengan apa? Dengan disamak. Maka nanti kita bahas. Hadis yang nomor 21, wa indal arba'ati ayyuma ihabin dubigha. Sedangkan dalam riwayat imam yang 4, kulit mana saja yang dibesamam. Hadis ini sahih, ya. Nomor hadis 22, wa an Salam ibn al-Muhabbaq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibahu zuludil maitati tahuruha, sahahu Ibnu Hibban. Dari Salamah bin al-Mubaq, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disamak sebuah kulit bangkai adalah suatu cara untuk mensucikannya tuh hadirin itu, ya. Jadi kulit bangkai itu bisa disucikan. Tengok hadisnya nomor 22 dalam kitab Bulughul Maram. Hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan disahihkan juga di sini dalam hadis, ya, Abu Daud nomor hadis 4125, ya. Wa nomor hadis 23, wa an Maimunah radhiyallahu anhuma qalat marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satin yajurrunaha faqal law akhadtum ihabaha faqalu innaha maitatun faqal yutahhiruhal ma wal qarazu, akhrajahu Abu Daud wan Nasai. Dari Maimunah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai kepada Maimunah, qalat, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seonggok bangkai kambing yang sedang ditarik oleh beberapa orang. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Mereka berkata, sesungguhnya ia sudah jadi bangkai, wahai Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW menjawab, bisa disucikan dengan air dan pohon kozrah, sebuah pohon besar yang berbatang besar mirip seperti pohon kelapa. Getahnya bermanfaat untuk menyamak. Tuh, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasai. Hadis ini sahih menurut hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 4126 di dalam kitab Al-Libas. Jadi kulit bangkai itu bisa disucikan hadirin dengan disamak dulu. Contohnya kulitnya itu dibersihkan, dipentangkan dulu, disucikan dengan air, sabun, bersihkan. Atau seperti Rasulullah SAW tadi dengan air dan pohon kozrah. Pohon kozrah itu pohon yang berbatang besar, mirip seperti pohon kelapa. Ada itu, silakan cari di internet. Nah, itu bisa dengan itu. Lalu setelah itu dibentangkan dan dijemur sampai kering. Di kupas itu bulu-bulunya, ya, bulu-bulu yang tebal dikupasi. Setelah kering baru bisa dimanfaatkan untuk dimakan. Ada kan kerupuk
dari kulitnya. Itu contohnya seperti itu. Jangan main langsung jemur, langsung kerik, langsung goreng aja, itu masih najis gitu ya. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun berada, bejana nih yang kedua, bejana orang kafir. Ini sangat hati-hati di sini. Wa an Abi Sa'labah al-Khusani radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin ahlil kitab afa na'kulu fi aniyatihim qal la ta'kulu fiha illa an la tatazidu ghairuha faghsilu wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'labah al-Kusyani radhiyallahu anhu, dia berkata, aku berkata wahai Rasulullah, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna bi ardi qaumin, sungguhnya kami tinggal di tengah-tengah ahli kitab, di ahli kitab, kaumin ahli kitab. Afa naqulu fi aniyatihim qal, bolehkah kami makan dengan memakai bejana mereka? Nah, la taqulu fiha illa an tatajidu ghayraha faghsiluha wa kulu fiha, muttafaqun alaih. Beliau menjawab, jangan kamu makan dengannya kecuali kalian tidak mendapati selainnya, maka cucilah terlebih dahulu dan makanlah dengannya. Gitu ya hadirin. Jadi kalau kita makan dengan orang kafir, jangan langsung main makan aja. Hati-hati, bejana itu dicuci dulu, baru kita makan dengannya, atau kita bertamu ke rumahnya. Walaupun kata mereka ini bukan babi, bukan anjing, tapi bejana-bejana yang bekas mereka, kita nggak tahu, Allah alam, karena mereka seringkali makan daging anjing atau babi yang diharamkan dalam ajaran Islam. Nah, maka berhati-hatilah ketika kita makan dengan orang kafir, gitu ya. Ya kalau bisa menghindari makan dengan mereka, hindarilah. Tapi kalau tidak bisa, maka cucilah dulu baru makan. Hadis 25 dan kita belum marah an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tawaddahu min mazadatil imra'atin musyrikatin, muttafaqun alaihi fi hadis tawil. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan para sahabatnya berwudu dari tempat air milik wanita musyrik. Itu dalam hadis ini Nabi berwudu, gitu ya, Nabi berwudu dari tempat milik wanita musyrik. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Nah, terakhir menambal bejana dengan perak. Terkadang piring yang bolong atau bejana-bejana seperti kenceng ditambal dengan perak. Nah, itu dalam hadis nomor 26 dari kitab Maram, bahwasanya Wan Ibni Malik radhiyallahu anhu anna qadasan nabiyyu in kasara fatakhada makana sa'bi silsilatan min fiddatin, akhrajal Bukhari. Nabi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa bejana Nabi sallallahu alaihi wasallam pecah, maka beliau pun menambal bagian yang pecah dengan sambungan yang terbuat dari perak. Kalau menambal itu boleh ya. Dalam hadis nomor 26 dan kita belum maram, hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari, dan hadis ini disahihkan oleh riwayat Al-Bukhari nomor hadis 3109 dalam kitab Fadlul Khams. Ya, itu aja para hadirin. Hari ini kita membahas tentang bencana dan kulit bangkai. Hati-hati, bejana tidak boleh minum terbuat dari emas dan perak, ataupun piring emas dan perak, ataupun makan dengan orang kafir atau makan di tempat orang kafir. Kalau bisa jauhi, tapi kalau nggak bisa cuci dulu baru dimakan. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.